Amr bin Sabit pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan penuh luka. Kaum Bani Ashhal menanyakan kepada Amr bin Sabit, apa yang menyebabkannya datang ke medan perang? Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasul-Nya? Amr menjawab, aku datang ke medan perang karena telah masuk Islam. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah masuk Islam lalu aku mengambil pedangku dan maju bersama Rasulullah SAW, dan aku berperang dengan gigih hingga aku terkena serangan dari musuh, kata Amr dengan keadaan yang penuh luka. Beberapa saat kemudian, setelah menjawab pertanyaan atas keraguan dari kaumnya itu, Amr pun meninggal dunia di hadapan kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang belum pernah melakukan ibadah sholat, tetapi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya digolongkan menjadi penghuni surga. Padahal amal solih dan perbuatan seseorang selama hidup di dunia akan menjadi penentu di manakah mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di neraka atau di surga. Jika amal perbuatan manusia itu baik ketika hidup di dunia, manusia itu akan ditempatkan di surga. Begitu pula sebaliknya, jika amal perbuatan manusia itu buruk di dunia, neraka akan menjadi tempat mereka. Semua orang pastinya menginginkan surga sebagai tempat kembalinya kelak nanti. Syarat terpenting agar umat Islam masuk surga itu ada 4 seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ashr. Pertama adalah beriman, kedua beramal solih, ketiga saling menasihati dalam kebaikan, dan yang keempat adalah bersabar. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. 4 syarat ini wajib dimiliki orang-orang yang ingin ditempatkan di surga. Dan salah satu penentu amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah perkara sholat hambanya. Namun apa jadinya ketika ada orang yang masuk surga padahal dia belum pernah sholat? Sahabat Nabi itu bernama Amr bin Sabit al-Waqqasi, dikenal juga dengan panggilan Al-Usairim. Dia adalah laki-laki dari kaum Bani Ashhal. Bani Ashhal kebanyakan sudah memeluk agama Islam. Hanya Amr bin Sabit yang belum memeluk agama Islam. Berulang kali Amr bin Sabit diajak memeluk agama Islam oleh kaumnya, namun ia menolak karena hatinya belum bisa menerima petunjuk Islam. Suatu ketika terjadilah perang Uhud. Sahabat Nabi Amr bin Sabit menemui Nabi Muhammad dan bertanya, "Di manakah kaumku?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Mereka menuju Uhud untuk membela Islam." Ketika itu pula sahabat Nabi Amr bin Sabit sudah merasa mantap hatinya untuk menerima petunjuk Islam, sehingga seketika itu juga ia bersyahadat menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi muslim, sahabat Nabi ini bergegas pergi dan menggunakan baju perangnya dan menaiki kudanya, segera menyusul kaumnya dan kaum muslimin menuju Bukit Uhud untuk berperang. Ketika sesampainya ia di Uhud, orang-orang muslim kaget melihatnya dan mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Amr." Amr bin Sabit pun menjawab, "Aku telah beriman dan masuk Islam." Mendengar jawaban Amr, umat muslim pun gembira dan mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan turut serta dalam perang Uhud untuk membela agama Islam. Amr lalu bertempur begitu gigih dan dengan semangat tinggi hingga ia terluka. Saat selesai perang, orang-orang Bani Ashhal mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tidak disangka ternyata mereka menemukan Amr bin Sabit dengan penuh luka. Mereka pun berkata, "Demi Allah, ini adalah Al-Usairim." Amr bin Sabit pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan penuh luka.
Kaum Banu Ashhal menanyakan kepada Amr bin Sabit, apa yang menyebabkannya datang ke medan perang? Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasul-Nya? Amr menjawab, aku datang ke medan perang karena telah masuk Islam. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah masuk Islam lalu aku mengambil pedangku dan maju bersama Rasulullah SAW, dan aku berperang dengan gigih hingga aku terkena serangan dari musuh, kata Amr dengan keadaan yang penuh luka. Beberapa saat kemudian, setelah menjawab pertanyaan atas keraguan dari kaumnya itu, Amr pun meninggal dunia di hadapan kaumnya. Salah seorang dari kaumnya pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ia termasuk penghuni surga. Kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memberitahu kita betapa besarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan betapa pentingnya kekuatan niat dari hati yang tulus dan ikhlas. Ternyata Al-Utsairim ikut berperang betul-betul dengan niat tulus dan ikhlas membela agama Islam dengan pedangnya, berjuang demi Allah dan Rasul-Nya, dan bukan semata-mata untuk membela kaumnya yakni Bani Ashhal. Karena ketulusan dan keikhlasannya Amr meluk agama Islam, sahabat Nabi Amir bin Sabit pun menurut Nabi Muhammad ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, padahal dirinya belum pernah sama sekali menjalankan ibadah sholat. Sahabat beriman, demikianlah kisah seorang sahabat Nabi yang belum pernah melakukan ibadah sholat satu kali pun, tetapi di akhir hayatnya dia tergolong sebagai ahli surga karena hatinya yang tulus dan ikhlas berjuang di jalan Allah saat akhir hidupnya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk meneguhkan hati dan perbuatan kita tetap istiqomah berjalan di jalan Allah dan Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.